Shalom para kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, Ben. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul pada saat sore hari ini dalam ibadah online bersama para kaum ibu. Mari saya undang untuk sama-sama para kaum ibu kita muliakan nama Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik. Yes. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita. Amin ibu-ibu. Mari ibu-ibu saya undang kita untuk sama-sama kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang sangat baik Tuhan Yesus, kami boleh ada Tuhan sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, untuk menyembah Engkau Allah yang hidup Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Kau jamah setiap para kaum ibu Tuhan Yesus, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan Yesus atas setiap kaum ibu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kelepasan
kelepasan Tuhan Yesus, kepuasan, kelegaan Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Biar nama-Mu semakin dimuliakan Bapa. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu, semuanya boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh mengoreksi kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan Yesus, para kaum ibu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu dan menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu kita katakan dengan segenap hatimu. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan sejauh langit, sejauh langit dariku, amin. Begitu besarnya kasih. yes Tuhan Yesus, Kau-lah yang besar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Amin Yesus, kekuatanku, sukacitaku. lebih sungguh dari awal, sama-sama kita katakan. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, amin. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari ibu-ibu dengan lembut sama-sama kita katakan, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, amin. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit kami merasakan kasih Tuhan besar dari apapun Bapa. begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan,
kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Mari ibu-ibu, dengan sungguh sama-sama kita katakan sejauh lagi. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu, Yesus, menyembah-Mu. Amin Yesus. Yesus, Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. kekuatanku, sukacitaku, Lebih sungguh lagi katakan. sejauh Yesus, oh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan yang rindu, Amin Yesus. menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, yes, kekuatanku. Sukacitaku. Saya undang kepada hamba-Nya. Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kita masih boleh diberi kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara kami hari lepas hari ya Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur karena kami masih Tuhan izinkan untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami siap Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa, biar kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Kami Tuhan diubahkan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba pribadi yang sore hari ini sudah Tuhan izinkan boleh menjadi saluran berkat-Mu. Urapi hamba Bapa, biarlah Engkau pakai setiap kata-Mu, kata kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba Tuhan, biar boleh untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka,
kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tema kita sore hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Kita tahu bahwa bulan yang lalu kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan kalau kita belajar dari sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan yang kita rayakan bulan yang lalu itu, kemerdekaan itu tidak kita terima atau kita tidak bisa, bangsa kita tidak raih dengan cuma-cuma, tapi membutuhkan perjuangan yang banyak membawa korban nyawa, korban harta, dan korban yang lain-lain. Jadi sebuah kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan dan membutuhkan korban. Sesuai dengan tema kita sore hari ini yang tadi sudah kita baca, di sini Tuhan Yesus juga berbicara mengenai kemerdekaan manusia. Kemerdekaan yang Tuhan maksudkan di sini adalah kemerdekaan kita dari belenggu dosa. Kebenaran yang memerdekakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia memerdekakan manusia yang percaya padanya. Lewat karya keselamatan, yaitu penebusan dosa, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi seperti bangsa kita juga tadi, meraih kemerdekaan memerlukan korban. Jadi Tuhan Yesus juga memerdekakan kita manusia dari belenggu dosa. Tuhan Yesus sudah berkorban dengan memberikan nyawanya sendiri untuk memerdekakan kita orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu, mari kita menghargai karya keselamatan, korban penebusan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran yang memerdekakan itu tadi sudah kita katakan bahwa kebenaran yang memerdekakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Kita baca, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi kita tahu bahwa Adam jatuh dalam dosa. Dan dosa yang dilakukan oleh Adam itu juga dosa yang berlaku atas kita semua umat manusia. Tetapi firman Tuhan tadi juga mengatakan bahwa oleh satu pengorbanan, yaitu Tuhan Yesus sendiri dengan mati di atas kayu salib, itu membuat kita diselamatkan. Jadi oleh karena korban Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Jadi keselamatan itu kita tidak bisa raih dengan kekuatan kita sendiri. Kebenaran itu tidak bisa kita raih, hanya bisa dilakukan oleh korban darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah katakan tadi bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari perhambaan dosa.
Kita coba baca di ayat 31, Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tinggal tetap artinya tidak berubah-ubah atau tidak berpindah-pindah. Jadi orang yang tinggal tetap dalam firman-Nya adalah orang yang setia. Dalam setiap kehidupan selalu ada dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi di ayat 31 tadi dikatakan bahwa, kita coba buka lagi ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Jadi tidak berubah-ubah, tidak tergantung situasi ataupun keadaan. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, apapun situasi kehidupan kita, kita tetap tinggal diam di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kita akan disebut dengan murid-murid-Nya. Dan orang yang seperti itu dikatakan adalah orang yang setia. Jadi kita mengalami kemerdekaan sejati secara rohani ketika kita tinggal tetap di dalam firman-Nya. Berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Coba kita baca kembali di Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Reaksi orang-orang Yahudi yang percaya pada saat itu, mereka tersinggung. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka membantah apa yang Tuhan Yesus katakan. Demikian juga keadaan kita orang-orang percaya saat ini. Jika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus terima firman Tuhan dengan iman. Kita harus percaya lebih dahulu, baru menerima mujizat. Memang ketika firman Tuhan disampaikan, baik itu melalui perenungan yang kita lakukan pribadi, ataupun melalui pembacaan Alkitab, ataupun melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin kadang-kadang atau sering sekali firman Tuhan itu bertentangan atau seakan-akan tidak sesuai dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Tapi firman Tuhan katakan percayalah. Jadi mari kita menerima apapun firman Tuhan katakan, mari kita terima dengan hati yang terbuka. Mari kita terima dengan iman yang penuh, percaya kepada Tuhan. Contohnya seperti Abraham. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak dari Sarah istrinya, padahal saat itu Sarah sudah menopause, sudah mati haid. Dan secara pikiran manusia hal itu tidak mungkin. Tapi Abraham menerimanya dengan percaya, Abraham menerimanya dengan iman. Dan pada saat yang Tuhan izinkan, Abraham mempunyai seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya Abraham disebut bapa orang beriman. Jadi kita juga ketika menerima firman Tuhan, kita boleh contoh Abraham.
Kita boleh menerima firman Tuhan dengan iman, sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga sikap yang selain dengan iman, sikap yang harus kita lakukan juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita harus mempunyai kerendahan hati. Kita menerima firman Tuhan yang disampaikan dengan rendah hati, tidak tersinggung dan juga tidak membantah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat Tuhan Yesus sampaikan. Mereka membantah bahwa mereka bukan hamba siapapun. Jadi kita boleh belajar dari kejadian ini. Kita boleh menerima firman Tuhan dengan rendah hati, tidak dengan tersinggung ataupun membantah. Membantah artinya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu bukan untuk saya, itu untuk si Anu, ataupun untuk suami saya, ataupun untuk tetangga saya, mertua saya, dan siapapun. Tidak begitu, tapi terimalah firman Tuhan penuh dengan kerendahan hati. Dan kita tidak tersinggung. Ketika firman Tuhan itu menegur kita, kita harus bersyukur. Karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita boleh menerimanya dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi mempunyai sifat yaitu kesombongan. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham. Tetapi ingat, Tuhan tidak melihat kita siapa, kita keturunan dari siapa, bagaimana keadaan sosial kita. Tuhan tidak lihat itu. Di mata Tuhan kita semua adalah sama. Tuhan hanya lihat hati. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dibawa Tuhan untuk masuk dalam rancangannya. Tuhan berfirman ke dalam hati kita dan Tuhan mau membentuk kita agar kita masuk dalam setiap rencananya. Kita boleh baca di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Kita baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi Tuhan bilang, buanglah segala pikiran yang jahat dan terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Karena firman itu berkuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita harus menerima firman Tuhan dengan lembut hati, dengan hati yang terbuka. Bahwa jika saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersyukur. Tuhan mengingatkan kita melalui hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Orang percaya tidak cukup hanya percaya saja. Banyak orang-orang yang percaya ketika dia melihat mujizat, ketika dia mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan dia percaya kepada Tuhan. Itu sifatnya adalah sementara atau disebut juga dengan percaya palsu. Itu boleh kita baca di Yohanes 2 ayat 23 dan 25. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi di ayat 23 tadi dikatakan bahwa banyak orang yang percaya karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib.
Tetapi ketika mereka mengalami sebaliknya, mengalami ataupun setelah mereka melihat mujizat, setelah mereka melihat kebaikan Tuhan, dan ketika mereka mengalami suatu masalah persoalan, percaya mereka akan berubah. Mereka akan kembali kecewa, kembali khawatir akan hidup ini. Itulah yang dinamakan dengan percaya palsu. Jadi dari zaman dahulu, semasa Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, percaya yang seperti itu sudah ada. Itu bisa diceritakan di Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 tadi. Jadi oleh sebab itu kita belajar bersama-sama ibu-ibu agar kita menjadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus benar-benar dari dalam lubuk hati kita, dan kita percaya bahwa Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Percaya palsu itu juga bisa dikatakan adalah orang-orang yang tidak menyadari dosa-dosanya. Jadi ketika dia percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, setelah dia mengalami mujizat dalam hidupnya, dan kembali lagi kepada kehidupan yang lama, itu tadi dikatakan percaya yang palsu. Dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak menyadari akan dosa-dosanya, merasa diri benar, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat, itu adalah orang-orang yang palsu. Orang-orang percaya yang palsu. Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang seperti itu. Sore hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Agar kita sama-sama bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Jadi yang dikatakan merdeka harus diikuti dengan merdeka dalam pola pikir kita, merdeka dalam mental kita, merdeka dalam karakter kita. Jadi kita tidak mau lagi hidup di bawah perhambaan. Kita tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa-dosa yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dibentuk oleh Roh Kudus, dibentuk dalam pikiran kita, dalam karakter kita, dalam pola pikir kita, mental kita. Kita adalah orang-orang merdeka, merdeka dari perbuatan dosa. Jadi merdeka itu harus diikuti dengan pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang merdeka seturut dengan kehendak Allah. Karena kita tahu kita sudah dimerdekakan dan kita sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tujuan Tuhan Yesus untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dengan karakter Tuhan Yesus, serupa dengan mental Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita. Dan bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati itu? Di sini kita pelajari ada 3 hal yang harus kita miliki supaya kita boleh mengalami kemerdekaan sejati. Yang pertama, kita harus memiliki kemauan. Kita baca di Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 kita baca sama-sama ibu-ibu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita, yaitu kemauan. Kita harus ada kemauan dalam diri kita. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan,
ada kemauan dalam diri kita untuk kita boleh berubah, untuk kita boleh diubahkan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jadi harus ada kemauan dalam diri kita sendiri. Kita boleh lihat contoh Musa. Musa ketika dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Saat itu Musa menolak, dia mengatakan bahwa dia tidak patah lidah atau dia tidak bisa bicara. Tapi ketika Musa ada kemauan, Tuhan memberikan dia kemampuan. Tuhan menolong Musa. Jadi di sini yang penting kemauan dulu. Jadi kita untuk mengalami kemerdekaan yang sejati itu, kita harus punya kemauan untuk memerdekakan diri melalui kebenaran firman Tuhan. Jika kita punya kemauan, Tuhan akan menolong kita. Karena kita baca di Filipi 2 ayat 13 tadi, bahwa Tuhanlah yang mengerjakan kemauan itu di dalam diri kita. Jadi bukan karena kita pribadi kita, tapi Tuhan akan menolong kita. Ketika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami kemerdekaan sejati, yaitu kita harus memiliki kemauan untuk berubah, kemauan untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yang harus kita miliki adalah kemampuan. Kita harus mempunyai kemampuan kesehatan, kemampuan keuangan, ataupun kemampuan talenta dan karunia. Ketika kita mempunyai kemauan untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena tadi sudah kita bilang bahwa, sudah kita baca tadi bahwa Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu siapa umatnya, bagaimana karakter umatnya, Tuhan tahu semuanya. Jadi ketika kita mau membuka diri, kita punya kemauan, Tuhan akan membukakan kemampuan untuk kita. Kita punya kesehatan, Tuhan akan memberikan kita badan yang sehat, badan yang kuat. Tuhan akan melimpahkan keuangan untuk kita boleh melayani Dia. Dan Tuhan juga akan menambahkan talenta atau karunia-karunia kepada kita. Seperti Musa tadi juga kita lihat contohnya, Tuhan memberikan kemampuan kepada Musa. Musa tidak cakap dalam berkata-kata, tapi Tuhan angkat Harun untuk yang menjadi juru bicara Musa. Jadi Tuhan akan membukakan kemampuan bagi kita. Tuhan hanya mau lihat hati kita, hati yang mau Tuhan pakai, hati yang mau Tuhan bawa masuk dalam rancangannya. Oleh sebab itu ibu-ibu, sore hari ini mari kita buka hati kita untuk kita boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah kesempatan. Yaitu waktu yang kita miliki. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup hari ini, kita masih bisa menikmati hari lepas hari kehidupan kita, itu semua karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh melayani Dia. Untuk kita boleh memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Jadi tadi ada 3 hal pokok yang harus kita miliki untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang pertama tadi adalah kemauan. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, kesempatan. Ada lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena selama masih kita hidup, kita boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Tuhan, itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi hari ini, jika Tuhan izinkan kita masih hidup, kita masih merasakan anugerah Tuhan, yaitu kesehatan dalam hidup kita, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jadi ketiga hal ini Tuhan berikan untuk tujuan hidup yang kekal, yaitu kemuliaan Tuhan.
Tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita adalah supaya kita melayani Tuhan, melayani sesama kita dengan kasih Kristus. Untuk menutup firman kita sore hari ini, kita buka di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Jadi hari ini ibu-ibu, ketika engkau mendengarkan firman ini, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Apapun masalah persoalan, apapun kendala yang kita alami saat ini, kita kuatkan, teguhkan hati kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Mari ibu-ibu saya undang untuk kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang ajaib. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Lebih sungguh lagi ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Amin Yesus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Lebih sungguh sama-sama nyanyikan. Yes, Yesus sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Takkan goyah Saya akan memberikan sedikit informasi untuk ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan korban persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau jika ibu-ibu memiliki aplikasi mobile banking BCA, dapat mengikuti langkah-langkah dalam video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Salam ibu-ibu sekalian, diberkati dengan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Sebelum kita selesai ibadah ini, kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan pada sore hari ini Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Bapa bahwa betul-betul firman-Mu Tuhan memerdekakan kami apa, yaitu merdeka dari segala dosa Tuhan Yesus.
Bapa yang baik, Engkau berkati Tuhan Yesus Ibu Sophia Ginting yang telah menyampaikan firman pada hari ini Bapa, di mana kami Tuhan Yesus tahu Bapa bahwa kemerdekaan adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Semua ibu-ibu di jemaat SHBC Serang Bapa, Engkau berkati Bapa. Biarlah mereka semua Tuhan Yesus menjadi pelaku firman-Nya Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Bapa yang baik, tak lupa kami berdoa Bapa untuk Gembala Sidang Pusat Bapa Adi Sutanto Tuhan, Engkau berkati Bapa. Berkati istrinya, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Oh berkati Tuhan semua Tuhan usahanya Bapak. Kami berdoa Pak untuk Gembala Sidang di tempat ini, Pak Andi beserta Bu Enda, juga kedua anaknya Tuhan Lukas dan Lopanda Bapak. Berkati mereka Bapak, berkati pelayanannya, berkati usaha mereka, berkati PT Jahir Mosa Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak yang baik Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa Bapak untuk semua jemaat-Mu Tuhan Yesus, ibu-ibu SHBC Serang Bapak. Kami berdoa Pak, jika ada yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang miskin diperkaya Tuhan Yesus, yang berbeban berat Engkau berikan penghiburannya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sumber jawaban dalam hidup kami ya Bapak. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tak lupa kami berdoa Pak untuk semua Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini yang ambil bagian Bapak, mulai dari tim musik, tim sound Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa, Engkau berikan kesehatan sehingga untuk kedepannya mereka Tuhan tambah kuat, tambah sehat, tambah diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tak lupa kami berdoa Pak untuk Presiden kami Jokowi, juga Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, semua pejabat tinggi negara, berikan mereka roh hikmat, berikan kesehatan, berikan mereka roh takut akan Engkau Bapa, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga semua bangsa kami dimakmurkan Tuhan Yesus dan sungguh diberkati Bapa. Oh Bapa yang baik, kami berdoa Pak untuk tim percepatan pencegahan COVID-19 Bapa, di mana sangat mengganggu Tuhan Yesus banyak perusahaan Tuhan Yesus yang kolab Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa biarlah tim percepatan pencegahan COVID-19 diberkati Tuhan Bapa, sehingga diberikan hikmat marifat sehingga COVID ini cepat diatasi, cepat disingkirkan dari negara kami Bapa, sehingga negara kami Tuhan Yesus boleh bebas daripada corona Tuhan Yesus, sehingga negara kami ekonominya semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Bapa bahwa semua negara kami ada di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, dosa-dosa para pemimpin kami Bapa, sehingga kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami berdoa Pak untuk Provinsi Banten Bapa, di mana Tuhan Yesus kami berdoa Pak untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, para wali kota, dan juga camat, dan juga para kepala desa Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan Bapa, dan juga berikan hikmat buat para pemimpin Provinsi Banten Bapa, sehingga dapat Tuhan Yesus memajukan Provinsi Banten Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Ini doa kami apa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tak lupa kami berdoa Pak, bahwa masih banyak Tuhan saudara-saudara kami apa belum mengenal Engkau ya Bapa. Oleh karena Bapa berdoa Bapa untuk semua Bapa keluarga kami apa supaya datang sujud menyembah kepadamu Bapa, sebab Engkau lah satu-satunya jalan keselamatan itu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa, kami alaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, ibadat telah selesai ibu-ibu. Sampai bertemu lagi minggu depan pada hari Kamis pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.